Agramas Lover, salam sos. Halo, kabarnya baik Mas, puji Tuhan. Keluarga baik, sehat juga. Pekerjaan lancar. Namanya Yuana, panggilannya ya Yuana. Yuan Bocina panggilannya. Bocina itu singkatan ya, karena akhirnya jadi suatu julukan. Bocina itu singkatan dari bocah cilik nakal. Gitu, karena kan dulu waktu tahun 2016 kan aku jalan yang BM003 Pacitan Ciledug. Terus ada agen yang telepon sama kernetku. Jalan sama siapa? Sama bocah cilik. Oh, bocah cilik nakal itu ya. Iya. Terus lama-lama kan mikir, bocah cilik nakal, bocah cilik nakal. Bikin tulisan yang artinya bocah cilik nakal apa? Akhirnya bikinnya ya itu, Bocina, bocah cilik nakal. Di Agra 8 tahun lebih. Dulu di mana-mana Mas, dalam arti kata jalan travel rental pernah, jadi sopir pribadi pernah. Dulu sempat bawa bis juga, tapi cuma kurang lebih 3 bulan. Terus keluar jalan truk sekitar 3 tahun. Terus ada temen nawarin, waktu itu ada rekrutmen di Agra. Terus saya tertarik ikut dan ya udah diterima. Kalau awalnya sih eh, yang saya lihat kan waktu itu Agramas itu kan masih fokusnya di Wonogiri. Yang saya lihat pangsa pasar Wonogiri ini bagus. Pangsa pasarnya untuk moda transportasi itu bagus. Jadi saya punya keyakinan Agramas itu akan berkembang. Nah itu sebabnya saya memutuskan untuk ikut gabung di PO Agramas itu. Kalau jalurnya hampir hampir keseluruhan jalur Agra, terutama yang di Wonogiri ya. Selebihnya yang dari Wonogiri, yang Ponorogo, Jogja maupun Metese sudah. Kalau yang belum, yang jalur Muria saya belum pernah. Kalau untuk yang jalur itu, kalau yang untuk Wonogiri hampir hampir semua jalur sudah. Kalau tipe unit kendaraan yang digunakan ya dari Hino RG, Hino RK8, RN 285, terus yang kalau yang Mercy-nya ya 1526, 1626, 1836 atau yang sering disebut Osor. Juga unit Scania juga, yang Scania K360 maupun yang K410 itu sudah. Ya hampir hampir, kalau semuanya sih belum, tapi kebanyakan sudah, kebanyakan sudah. Ya kalau trainingnya yang pernah saya ikutin, saya 2 kali training.
Pertama untuk yang Mercy 1836 atau Osor itu dulu mengikuti, terus yang terakhir itu mengikuti yang training Scania. Ya dengan adanya training ini kan membantu para pengemudi untuk lebih memahami unit yang digunakan. Jadi mungkin fitur-fiturnya seperti apa yang harus digunakan, atau pada saat seperti apa, kejadian seperti apa, antisipasinya kita bagaimana, kan itu kita pelajari di dalam training atau sekolah itu kan kita mempelajari hal seperti itu, Mas. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa mengemudikan, tapi juga kita mengerti seperti apa kendaraan atau unit yang kita gunakan itu seperti apa. Intinya kan kita lebih mengendalikan. Kalau jalur pada dasarnya semua jalur punya punya sensasi tersendiri. Jalur Purwantoro juga punya sensasi, jalur Praci juga punya sensasi. Terlebih kalau untuk jalur Pacitan itu juga sensasinya karena banyak banget tikungan-tikungannya kan. Terus lainnya juga termasuk line panjang, agak jauh istilahnya. Itu juga kita punya sensasi tersendiri lah. Semua memiliki ke suasananya itu beda-beda lah istilahnya seperti itu. Kalau yang menarik pada dasarnya sih semuanya menarik, Mas. Cuma tergantung dari kitanya saja bagaimana kita menyikapinya, istilahnya seperti itu. Semuanya menarik, semuanya sama-sama, intinya kan kita pelayanan sama penumpang, itu aja. Mau line bagus pun atau line seperti apapun, kalau kita tidak bisa melayani penumpang dengan baik ya jadi tidak bagus akhirnya kan, seperti itu. Kalau macet itu sudah menjadi sesuatu hal yang kayaknya wajib ya, Mas ya. Apalagi untuk Jabodetabek dengan peningkatan populasi kendaraan yang lumayan signifikan, tetapi jalan tidak bertambah lebar, itu otomatis akan semakin menambah kemacetan. Yang antisipasinya kita berusaha untuk lebih cepat mencapai titik kemacetan. Jadi istilahnya kita ketika kita lapang ya kita gunakan agak lebih cepat. Kalau kita udah tahu ada macetan ya gimana caranya kita bisa istilahnya antrinya nggak ke belakang. Semakin lama kan semakin panjang antrian itu, otomatis ya kita duluan aja. Antisipasinya cuma seperti itu. Sambil kita terus memantau, kan rekan-rekan kita kan banyak, kita pantau dari rekan-rekan gimana kondisinya, bagaimana macetnya sampai titik mana. Nah itu kan kita komunikasi sesama rekan kan itu juga penting. Nah kalau untuk solar nih ya, Mas ya, solar naik kalau buat saya itu ya tidak masalah ya, karena semua mengacu pada kebijakan pemerintah. Tetapi yang kayak saya terutama driver inginkan itu jangan ada pembatasan. Kan pembatasannya sekarang kan dalam satu hari itu cuma kita 200 liter. Sementara contoh aja saya sekarang ini jalanin ya R6 ini line Purwantoro Kota Bumi Pasar Kemis. Kita sekali angkatan dari Purwantoro sampai Pasar Kemis Kota Bumi itu udah lebih dari 200 liter. Itu bikin kita nih pusing ketika kuota kita ini sudah tidak kuota kita 200 liter ini habis, kita bingung harus bagaimana. Itu masalahnya. Oke, kalau masalah naik nggak masalah, tapi ya tolonglah kita juga minta kebijakan kepada pemerintah, terutama kita yang di moda transportasi ini kan konsumsi bahan bakar kami kan tidak selalu sama dan bisa lebih daripada kuota yang harus ditetapkan. Nah ketika yang kita gunakan itu melebihi dari kuota, kita nggak bisa meminta lebih kepada SPBU, itu masalahnya. Jadinya ya kita jadi kebingungan sendiri, Mas, dengan adanya pembatasan 200 liter ini. Kru terutama ya, itu ada kebingungan tersendiri. Gimana kita menyiasatinya itu juga akhirnya bingung. Harapannya pembatasannya itu ditiadakan, ya kan. Yang kedua, jangan ada yang namanya kelangkaan solar, kelangkaan BBM itu jangan ada. Jadi kita mau ngisi dimanapun tempatnya, daerah manapun itu ada, sehingga antrian itu meminimalkan antrian. Dengan antrian kita banyaknya antrian, mau nggak mau itu juga memakan waktu tempuh kita yang harusnya kita sekian jadi bertambah dengan harusnya kita antri. Oh di SPBU sana kok kosong solar,
SPBU sana kosong, kita udah antri ternyata kosong, keluar lagi, kita masuk lagi SPBU lain kosong, antri keluar lagi, sampai seperti itu kan memakan waktu mas, mau nggak mau kan seperti itu. Maksudnya stok ketersediaan BBM ini selalu ada, itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada pembatasan, jadi seberapapun istilahnya konsumsi bahan bakar kami itu bisa terpenuhi gitu loh, itu harapannya. Banyak hal. Satu, kalau untuk duka itu ketika kita menghadapi trouble di jalan, itu merasakan yang namanya unit. Memang sebelum berangkat semua sudah dipersiapkan, kita sudah prepare sebaik mungkin, sudah dicek semuanya. Tapi kan yang namanya barang, namanya mesin, namanya alat, itu bisa rusak kapan saja tanpa harus memberitahu. Nah kebetulan apabila kita mengalami trouble di jalan, terus ya kita nih jadi rasanya gimana ya mas ya, jadi kayak nggak enak kita nih sama para penumpang gitu loh. Jadi kayak duh gimana ya nih, kasihan penumpangnya. Apalagi kalau misalnya kita trouble-nya di dalam tol, situasinya panas siang seperti itu rasanya itu ya kita sendiri juga bingung, kita nggak enak, penumpang juga ya kadang kan ada yang mengeluh seperti itu ya, harus kita tanggapi dengan bijak, itu aja. Kalau menurut saya sudah bagus. Hanya saja memang perlu peningkatan. Segala sesuatu apa yang sudah ada sekarang kan tetap harus ditingkatkan, Mas. Perawatannya, terus ketersediaan spare part itu ketika menghadapi trouble itu bisa langsung diantisipasi, bisa langsung ditangani. Secara umum bagus. Secara umum bagus. Sudah bagus jauh ini. Sukanya tiap hari kita berganti-ganti orang. Yang kita temui itu berganti-ganti orang. Kita jalan di berbagai line, ya kan? Mungkin Tangerang, bisa Bogor, bisa Sumber Harta. Yang kita temui berbagai orang. Menghadapi orang-orang yang majemuk ini juga suatu tantangan tersendiri, Mas. Ada tantangan bagaimana kita menyikapi orang-orang itu, seperti itu. Dan suka itu salah satunya ketika penumpang itu mau turun, penumpang itu mengucapkan terima kasih ya Pak. Itu udah rasa di hati itu seneng. Bukan dalam dia harus memberikan uang atau materi kepada kru terus kita seneng, bukan. Tapi dengan penumpang bilang mengucapkan terima kasih itu kita sudah seneng. Karena apa? Oh berarti pelayanan yang saya lakukan atau yang saya jalankan selama dalam perjalanan sampai dengan titik tujuan itu penumpang suka. Istilahnya kan seperti itu. Ya begini aja. Yang pertama kita pelajari dulu dia nggak sukanya di hal apa dulu, seperti itu. Tidak sukanya atau kurangnya pelayanan kami di mana. Nah itu kan, nah dari situ satu kita bisa koreksi, yang kedua kita sikapi dengan bijak aja. Mungkin ada sesuatu hal, misalnya ada kekurangan, misalnya oh kebetulan audio kita mati misalnya, penumpang ya kita mohon maaf Bu atau Pak, ini kebetulan mati, tadi waktu berangkat sih masih hidup, kebetulan mati. Dan atau mungkin powernya kurang bener, jadi agak suaranya agak feedback atau gimana kan, otomatis lebih baik kita matikan aja daripada nanti kita nyalakan tapi nanti semua jadi nggak nyaman, penumpang juga mendengarkan nggak nyaman, kita juga yang jalan juga dengerinnya juga nggak nyaman kan, akhirnya mending kita matikan. Seperti itu kan kita bisa memberikan penjelasan. Kalau harapan saya kalau memang ada yang kurang itu silakan, pertama karena para penumpang kan kurang lebih 10-an jam lebih ya bersama-sama dengan kru, istilahnya bisa sampaikan langsung ke kru. Oh enggak apa-apa, kita malah lebih suka, istilahnya dalam arti kata begini, kritik itu kan penting. Yang lebih kita suka adalah ketika kritik itu adalah kritik yang membangun, ya kan? Siapa tahu dengan kritikan mereka itu membangun kita lebih baik lagi, bisa meningkatkan pelayanan kita lebih maksimal lagi. Ada yang kurang mungkin di unitnya kurang gimana atau gimana, kan kita bisa jadi acuan untuk kita menyampaikan ke atasan atau ke kantor, Pak ini ada keluhan dari penumpang, unitnya gini, atau mungkin gemblodek, atau mungkin AC-nya kurang dingin atau apa, kan kita kita juga bisa sampaikan ke kantor. Jadi nanti ada tindak lanjut dari kantor juga kan, seperti itu. Harapan saya penumpang Agramas ini terus bertambah, dan terus bertambah. Seperti itu harapan yang paling utama, terus bertambah. Yang kedua,
penumpang ini bisa menjadi penyemangat. Yaitu tadi salah satunya lewat kritik. Mengkritik kita, mengkritisi kita dengan hal yang positif, itu kan juga membangun. Membangun untuk kru, juga membangun untuk perusahaan. Jadinya kan ya kita saling lah, namanya orang kan tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Kita semua kayak saya juga kru, pasti juga punya kekurangan. Silahkan kita saling mengkritisi, istilahnya begitu, nggak masalah. Ada beberapa yang sering bertemu, ada juga yang ngajakin istilahnya kopi darat atau kita nongkrong. Terus kebetulan misalnya di mana ada di Terminal Ciledug, mereka datang ngobrol, ngopi bareng lah istilahnya seperti itu. Ya sering, bisa dibilang sering ketemu. Bahkan juga jadi penumpang, follower kita jadi penumpang. Oh ternyata aku tadi tuh habis bareng Mas Yuhana tapi nggak tahu, mau nyapa malu gitu. Ada yang sering seperti itu, sering tahu-tahu DM, tadi saya lihat Mas di rumah makan tapi mau nyapa malu, seperti itu. Ya nggak mau, ya sapa aja, kenapa sih cuma nyapa aja kok malu kan gitu. Puji Tuhan follower terus bertambah. Kalau IG-nya @fyuhanaadw itu kalau IG-nya. Kalau TikTok-nya Yuan Bocina 78. Kalau sekarang sih yang lagi seru di TikTok ya Mas ya. Kalau IG kayaknya kurang deh. Lebih serunya sekarang mainnya di TikTok. Ya kalau saya sih kita tanggapin dengan bijak aja Mas, kita tanggapi. Karena kan mereka ada yang mau tanya-tanya, ada juga kan kalau yang mania itu kan suka nanya-nanya soal unit ya kan. Oh, jalan yang apa Mas? Ini. Kalau ini Scania tuh gimana ya. Itu kayak gitu. Karena kan nggak semua follower kan apa ya, ya cuma sekedar follower aja, tapi ada yang anak-anak mania yang kadang bertanyanya, oh Mas pakai telolet basuri apa enggak ya, seperti itu juga. Tetap saya jawab Bogor, karena kan keluarga saya di Bogor, keluarga ada di Bogor. Nah kalau rute Bogor kan kita juga bisa pulang, bisa ketemu keluarga kan, seperti itu. Nanti istirahat juga kan, kita bisa istirahat di rumah lebih enak. Terus nanti waktunya kita berangkat lagi kerja ya kita udah siap untuk berangkat kerja, seperti itu. Pertama soal kenyamanan, itu yang paling pokok Mas. Kenyamanan, ketika kita sudah nyaman dalam satu PO atau kita sudah nyaman dengan rekan-rekan kerja kita, itu sesuatu hal yang sangat penting. Dari nyaman itu kita bisa bekerja bersama, ya kan, bisa kerjasama, bisa antara saya sebagai driver dengan driver satunya kita kerja bisa enak, dengan co-drivernya juga atau dengan kerennya kita juga enak, komunikasi kita juga enak gitu kan. Jadi kalau ada apa, kita bisa saling ini mengingatkan, kita bisa saling, oh Mas ini kurang gini Mas, oh kalau ini baiknya gimana Mas, oh gini gini ini, oh, ya. Jadi bisa ada komunikasinya tuh enak Mas, yang jelas itu di komunikasi. Kuncinya kita bekerja bersama adalah komunikasi. Kalau komunikasinya buruk, sudah bisa dipastikan kalau hubungan orang itu pun tidak sedang baik-baik saja. Kalau dari segi penghasilan lumayan, cukup. Perintah kantor saya jalankan. Kita kan sudah ada yang bagian mengatur, kita ikuti saja, itu aja. Ya kalau kepinginan setiap manusia pasti ada Mas, nggak mungkin nggak ada, ya kan, nggak mungkin nggak ada, pasti ada kepinginan. Tapi ya sudah, itu ikuti yang mengalir, biar nanti kan seiring berjalannya waktu kantor nanti bisa menentukan tepatnya kamu cocoknya di sini. Nah itu aja, seperti itu. Tetap terus menjadi pelanggan setia Agra, dan jangan bosen untuk saling mengingatkan, terutama kalau ketika kita di medsos, kita saling mengingatkan, saling mendukung, saling support satu sama lain, itu lebih baik daripada saling menjatuhkan atau mencari keburukan seseorang, seperti itu. Tetap jangan lupa Agra Mas, mitra terpercaya perjalanan Anda. Nang Selogiri tuku nanas, ayo sederek Wonogiri, ojo lali tetap numpak Agra Mas.